Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Marilah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 146. Oke, sudah ya anak-anak ya. Yang pertama kita akan mempelajari muatan PPKN. Di sini ada sebuah bacaan, kita baca dulu ya. Terdapat banyak jenis hewan di sekitar kita, di antaranya ada hewan yang menghibur. Salah satu contoh hewan yang menghibur adalah hewan dalam pertunjukan sirkus. Apa saja contoh hewan sirkus? Ada gajah, harimau, singa, monyet, dan lain-lain. Hewan sirkus harus dirawat dengan baik, diberi makan, dan dibersihkan badannya. Pada pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Pawang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada petugas kebersihan yang membersihkan kandang. Tugas dan peran masing-masing harus dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang kita isi titik-titik di bawahnya. Anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Ranum ya. Setiap pegawai dalam pertunjukan sirkus memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Silakan anak-anak mengisi sendiri. Nomor 2, gajah, harimau, singa, dan monyet termasuk hewan apa tadi? Hewan sirkus. Hewan sirkus harus dirawat dengan baik agar tubuhnya sehat. Orang yang melatih hewan sirkus disebut apa tadi? Ya, pawang. Tulis pawang. Tugas petugas kebersihan dalam pertunjukan sirkus adalah petugas kebersihan, tugasnya membersihkan kandang. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan halaman 147. Perhatikan gambar di halaman 147. Jelaskan kewajiban seorang pawang gajah berdasarkan gambar berikut. Silakan anak-anak lihat. Pawang gajah ini sedang apa ya? Ya, pawang gajah ini sedang membersihkan badan gajah. Jadi, kewajiban seorang pawang gajah ya merawat dan memandikan, kemudian nanti harus memberi makan, memberi minum secara rutin dan dalam jumlah yang cukup. Nah, kalau dalam gambar ini, pawang gajah ini sedang membersihkan badan gajah atau memandikan badan gajah. Memandikan gajah, oke? Nah, sekarang kita langsung ke bagian bawah ini. Kamu telah mengetahui tugas dan peran dalam pertunjukan sirkus. Sekarang tuliskan hak dan kewajiban penonton pertunjukan sirkus. Nah, kalau tadi petugas sirkusnya ya, sekarang penontonnya. Hak penonton apa? Ya, hak penonton mendapatkan hiburan. Dari mereka menonton sirkus itu, mereka bisa mendapatkan hiburan. Kemudian kewajiban penonton apa? Kewajibannya adalah menjaga ketertiban selama di tempat sirkus. Kemudian
Yang lainnya mereka juga harus menjaga kebersihan tempat sirkus, ya. Oke, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Ada sebuah dongeng, kita baca dulu. Judulnya Singa dan Tikus. Singa sedang tidur dengan lelap di dalam hutan. Tikus kecil secara tidak sengaja berjalan di dekatnya. Setelah tikus itu sadar, sang tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan cepat. Namun karena ketakutan, sang tikus malah berlari di atas hidung sang singa. Sang singa menjadi terbangun. "Ampuni saya," kata sang tikus. "Tolong lepaskan saya, dan suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu." Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan dapat membantunya. Akan tetapi, dengan baik hati, akhirnya singa tersebut melepaskan tikus. Suatu hari, ketika sang singa mengintai mangsanya di dalam hutan, sang singa tertangkap jala yang ditebarkan oleh pemburu. Oleh karena tidak dapat membebaskan dirinya sendiri, sang singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan. Sekarang kita jawab soal di bawahnya. Di mana cerita tersebut terjadi? Di mana ya? Di dalam hutan. Apa yang sedang dilakukan singa di hutan? Singa sedang apa tadi? Ya, singa sedang tidur. Mengapa tikus ketakutan dan berlari? Nah, mengapa ya kok ketakutan? Karena tikus ini tidak sengaja berjalan di dekat singa yang sedang tidur. Kemudian nomor 4, apa janji tikus jika singa melepaskannya? Tikus berjanji dia akan membalas kebaikan singa suatu hari nanti. Kemudian nomor 5, bagaimana reaksi singa mendengar ucapan tikus? Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa tikus akan dapat membantunya. Jadi singa ini tidak percaya ya, karena tikus yang kecil bagaimana sih bisa membantu dia, singa yang badannya besar. Nah, itu ya. Sekarang yang B, lanjutkan cerita singa dan tikus dengan kalimatmu sendiri. Nah, kita lanjutkan ya. Ini ceritanya belum selesai. Bagaimana kelanjutannya? Sudah Bunda Num beri contoh ya. Tadi kan singa tertangkap jala yang ditebarkan oleh pemburu. Dia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia mengaum ke seluruh hutan. Nah, kemudian karena mendengar auman dari singa, tikus itu datang. Tikus datang untuk menolong singa. Nah, caranya bagaimana tikus menolong singa? Tikus menggigit jala hingga putus. Nah, karena jalannya sudah digigit semua oleh tikus dan putus, akhirnya singa bisa keluar dari jala. Singa pun berhasil keluar dengan selamat. Nah, akhir ceritanya seperti ini anak-anak ya. Tikus akhirnya bisa menolong singa, membalas kebaikan singa. Oke, sekarang kita tulis ya di bawah sini anak-anak watak tokoh dalam dongeng ini. Yang pertama watak singa. Watak singa ini tadi apa? Baik hati ya. Dia tidak memangsa tikus, malah justru melepaskannya. Dan yang kedua, mudah memaafkan ya, karena tikus sudah mengganggu tidurnya hingga dia bangun, tapi singa tidak marah. Singa memaafkan dan melepaskan tikus. Kemudian watak tikus. Yang pertama,
mau membalas budi. Ya, karena dia sudah dilepaskan oleh singa, kemudian dia berniat untuk membalas budi. Bagaimana cara dia membalas budi? Ya, saat singa tertangkap jala, kemudian tikus membantunya menggigit jala hingga putus sehingga singa bisa selamat. Berarti tikus ini juga mempunyai watak suka menolong. Silakan anak-anak menulis ya, seperti contoh dari Buranum ini. Kalau sudah, sekarang kita ke halaman 149. Perhatikan penggalan cerita berikut. Setelah sadar, sang tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan cepat. Dari penggalan cerita di atas, bagaimana watak tikus? Unsur dongeng apa saja yang bisa kamu ketahui? Nah, dari sini, dari kalimat ini kita bisa mengetahui bahwa tikus ini mempunyai watak penakut. Ya, belum apa-apa, dia sudah ketakutan dan berlari dengan cepat. Kemudian, dalam kalimat ini kita bisa mengetahui unsur dongeng yaitu tokoh, ya, tokohnya ini tikus dan watak tokoh. Nah, wataknya tadi apa? Penakut, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke muatan matematika. Hari ini yang akan kita pelajari adalah membaca contoh tentang pecahan senilai dan mengerjakan soal tentang pecahan senilai. Nah, kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah satu bagian utuh. Ya, satu bagian utuh ini kita bagi menjadi dua seperti ini, sama besar, ya. Jadi nilai setiap bagiannya adalah 1/2 atau setengah. Ya, ini bernilai 1/2, ini juga 1/2. Kemudian lihat yang ini ya anak-anak ya. Nah, satu bagian utuh tadi, kalau ini dibagi dua, kalau ini dibagi menjadi 4. Satu bagian utuh tadi dibagi menjadi 4. Kemudian diarsir dua bagian. Dua bagian dari 4 bagian sama besar, ini bernilai 2/4. Jadi ini setiap bagiannya bernilai 2/4. Kemudian sekarang yang ini, satu bagian utuh tadi dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian diarsir 4. Jadi setiap bagiannya bernilai 4/8. Ini salah anak-anak ya, silahkan disilang. Kemudian kalian menulis sendiri yang benar. 4/8. Seperti ini nulisnya, atas bawah ya. 4/8. Bukan 3/1 ya, tapi 4/8. Nah, sekarang meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda, ya, ini setengah, ini 2/4, ini 4/8, tapi pecahan ketiganya ini merupakan pecahan senilai. Jadi setengah, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan senilai. Nah, sekarang ini contoh yang lain ya anak-anak ya, perhatikan. Ini juga contoh pecahan senilai. Ada sebuah bangun seperti ini, satu bangun utuh. Yang pertama ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar ya. 1, 2, 3. Yang diarsir 1.
Jadi setiap bagian bernilai 1/3. Kemudian bawahnya, 1 bangun persegi panjang ini dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang diarsir 2. Ini mengikuti dari yang ini anak-anak ya. Ini tarik garis lurus ke sini ya. Yang diarsir ada 2. Berarti setiap bagian ini bernilai 2/6. Kemudian yang bawah, 1 bangun persegi panjang dibagi menjadi 9 bagian sama besar. Kita tarik lagi, kita luruskan ke bawah. Nah, yang diarsir ada 3. Jadi setiap bagian ini bernilai 3/9. Nah, kalau anak-anak amati, ya seperti ini. Ini lurus ya, lurus ke bawah. Yang diarsir sebelah sini, tadinya ini tidak dibagi satu bagiannya. Kemudian ini satu bagiannya dibagi 2. Ini satu bagiannya dibagi 3. Nah, 1/3, 2/6, dan 3/9 adalah pecahan senilai. Oke, semoga anak-anak paham ya dengan penjelasan Bu Ranum. Jika belum paham nanti bisa bertanya pada Bu Ranum lewat WA atau pada orang tua. Nah, sekarang anak-anak kita akan mengerjakan soal di bawah ini. Tentukan yang senilai dengan pecahan berikut. Bagaimana ya caranya mencari pecahan yang senilai dengan ini? Perhatikan ya. Anak-anak silahkan boleh mengikuti apa yang Bu Ranum jelaskan, ditulis di buku tulis boleh atau di buku cetak boleh, cari tempat yang kosong ya. Kita mulai dari nomor 1. Soalnya adalah 1/3. Kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/3. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. 1/3 ya. Kita kalikan masing-masing penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Misalnya dikalikan dengan bilangan 2. Nah, kalau yang atas dikalikan 2, maka yang bawah juga dikalikan 2. Sama-sama dikalikan 2 ya. 1 kali 2 berapa? 2. Oke. Sekarang bawahnya 3 kali 2 berapa? 6. Nah, seperti ini. Ya, jadi pecahan yang senilai dengan 1/3, 2/6. Bisa juga yang lain anak-anak. Ya, misalnya sekarang kalau 1/3 masing-masing penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan 3. Boleh. 1 kali 3, bawahnya juga 3 kali 3. Sama dengan 1 kali 3, 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, jadi 3/9 ini juga senilai dengan 1/3. Nah, pengalinya berapa? Ini terserah kalian ya. Mau kalian kalikan 4, boleh. Mau dikalikan 5, boleh. Kalikan 6 juga boleh. Yang penting atas dan bawahnya ini dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, jelas ya anak-anak ya. Silahkan ditulis 1/3 sama dengan 2/6, 1/3 sama dengan 3/9. Atau mau lebih dari ini dikalikan 4, kalikan 5 juga boleh. Silahkan. Oke, sudah ya, Bu Ranum hapus dulu ya. Sekarang nomor 2. 3/6. 3/6. Mau dikalikan berapa? Kalikan 2 ya, boleh. Kali 2, bawah juga kali 2. Sama dengan 3 kali 2, 6.
per 6 kali 2, 12. Nah, jadi ini pecahan senilai 3 per 6. 3 per 6 sama dengan 6 per 12. Oke, silahkan ditiru ya. 3 per 6 sama dengan 6 per 12. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 3. 1 per 5. 1 per 5. Nah, kita kalikan dengan berapa? Kalau tadi sudah dikalikan 2, sekarang kita coba kalikan 3 ya. Atas kali 3, bawah kali 3. Sama dengan 1 kali 3, 3. 5 kali 3, 15. Nah, jadi 1 per 5 senilai dengan 3 per 15. Oke, kalau misalnya terlalu cepat videonya boleh di stop dulu ya anak-anak sambil menulis. Bu Rano melanjutkan lagi. Sekarang nomor 4. 2 per 8. 2 per 8. Mau kita kalikan berapa anak-anak? Kalikan 4 ya, boleh coba ya. Kalikan 4. 2 kali 4, 8 kali 4. Sama dengan 2 kali 4 berapa? 8. 8 kali 4 berapa? 32. Nah ini jadi 2 per 8 senilai dengan 8 per 32. Nah, ini tidak harus 4 anak-anak. Boleh kalian kalikan 2, kalikan 3 boleh. Tapi bukan 1 ya. Kalau 1 nanti tetap sama bilangannya. Oke, sudah ya. Sekarang nomor 5. 6 per 12. 6 per 12. Kita kalikan 2 saja. Kalikan 2, kalikan 2. 6 kali 2 berapa? 12. Kemudian 12 kali 2 berapa? 24. Nah, jadi 6 per 12 senilai dengan 12 per 24. Nah, begitu ya anak-anak ya. Sudah jelas? Oke, semoga anak-anak sudah paham. Ini tinggal mengalihkan saja ya. Boleh dikalikan berapapun selain bilangan 1. Dan atas bawah penyebut dan pembilangnya harus sama pengalinya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke halaman 150. Yang B ya, tuliskan bagian-bagian pecahan yang diarsir berikut. Kita akan mengerjakan ini. Nomor 1 ya. Kita hitung dulu, dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti kita tulis per 6. Nah, terus yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ditulis 5. Nah, ini pecahannya bernilai 5 per 6. Baik, mudah ya anak-anak ya. Sekarang nomor 2. Kalian hitung dulu, satu bangun itu dibagi menjadi berapa bagian sama besar? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian. Tulis per 4. Kemudian yang diarsir ada berapa? Ada 1. Tulis di atas ini. 1. Nah, jadi bagian ini pecahannya, bagian pecahan ini bernilai
bagian pecahan yang diarsir bernilai 1/4. Sekarang nomor 3, kita hitung dulu ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tulis penyebutnya 5 di bawah ini ya, 5. Kemudian kita hitung yang diarsir ada berapa? Ada 2. Berarti pembilangnya 2. Nah, berarti yang diarsir ini bernilai 2/5. Sekarang nomor 4. Kita hitung dulu ya. Ada berapa bagian yang sama besar? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti penyebutnya 4. Kemudian yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti pembilangnya 3. Nah, jadi bagian yang diarsir ini bernilai 3/4. Mudah ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ke bagian yang bawah ya. Ayo bereksplorasi. Petugas kebun binatang memotong daging menjadi 12 bagian sama besar. Sebanyak 5 bagian diberikan kepada singa. 4 bagian diberikan pada beruang dan sisanya diberikan pada harimau. Tulis bagian masing-masing hewan tersebut dalam bentuk pecahan. Nah, seperti ini anak-anak ya. Bagian singa, tadi singa mendapatkan berapa? 5 bagian ya, berarti pecahannya 5/12. Ya, karena keseluruhan potongan daging tadi 12 ya, 5/12. Kemudian beruang mendapatkan 4 bagian, berarti 4/12. Nah, sisanya ini adalah milik harimau. Berapa sisanya? 12 dikurangi 5 bagiannya singa, dikurangi 4 bagiannya beruang. Jadi tersisa 3. Nah, bagian harimau adalah 3/12. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang tugas untuk classroom hari ini, gambarkan bangun yang menunjukkan pecahan berikut. Ini nomor 1 sampai 5. Bangunnya apa terserah kalian, yang penting pembagiannya harus sama besar ya. Yang paling mudah membuat bangun bentuknya segi 4 seperti yang tadi Bu Ranum jelaskan tadi. Segi 4 ya. Nah, seperti ini misalnya persegi panjang. Nah, ini kemudian dibagi menjadi berapa gitu ya. Ini yang paling mudah. Tapi kalau mau bentuk lain silahkan, tidak apa-apa. Yang penting pembagian setiap bagiannya harus sama besar. Nah, ini misalnya kalau setengah berarti satu bangun kalian bagi menjadi 2. Kalau ini 3/7 berarti satu bangun dibagi menjadi 7 sama besar. Yang ini satu bangun dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang ini satu bangun dibagi menjadi 9 bagian sama besar. Dan yang ini satu bangun dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian yang atasnya ini adalah bagian yang kalian arsir. Kalau yang nomor 1 yang diarsir hanya 1, yang ini yang diarsir ada 3, yang ini yang diarsir ada 4, yang ini diarsir ada 6, yang ini diarsir ada 5. Begitu anak-anak, silakan ya mencoba mengerjakan. Gunakan penggaris untuk mengerjakan ya, supaya rapi dan garisnya juga lurus. Kemudian diarsir boleh menggunakan pensil warna atau pensil biasa, tidak apa-apa ya. Atau pastel juga boleh, spidol juga boleh, silahkan. Beranum tunggu ya hasil pekerjaan kalian di classroom. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak ya.
Bagi yang belum mengerjakan tugas classroom kemarin-kemarin, silahkan segera diselesaikan sebelum ulangan, ya, sebelum penilaian harian. Kemudian hafalannya juga dihafalkan terus ya anak-anak ya. Buranum tunggu. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap semangat anak-anak. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.